Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rahmat dan hidayahnya. Yang kedua, tak lupa pula marilah kita hantarkan sholawat serta salam kepada Nabi Agung kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, perkenalkan, nama saya Jihan. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul sumber hukum Islam. Hukum Islam itu terdiri dari beberapa sumber. Sumber yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran berkedudukan sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. Kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang dikandung untuk dilaksanakan dalam kehidupan. Hal tersebut juga diperlukan sebagai upaya mengatur perilaku manusia, baik yang berhubungan dengan manusia ataupun makhluk lainnya secara horizontal. Demikian pula seluruh persoalan yang berkaitan dengan hukum, meski dicari jawabannya terlebih dahulu dan petunjuk yang terkandung dalam Al-Quran, kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat diyakini dapat diperoleh manusia melandaskan pada perilaku hidup mereka pada petunjuk Al-Quran. Argumentasi yang menyatakan bahwa Al-Quran sebagai sumber dan dalil pertama yang utama ditemukan dalam penjelasan Al-Quran sendiri. Pada sejumlah ayat lebih dari 30 kali ditemukan perintah mematuhi Allah dalam Al-Quran, bahkan meninggalkan aturan-aturan yang disebutkan Al-Quran akan membawa akibat meningkatnya kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Al-Quran secara redaksional dan makna yang dikandungkan bersifat al-wujud, maksudnya adalah lapas Al-Quran dan pesan yang dikandungnya terjamin. Selanjutnya yaitu keautentikan itu terjamin karena transformasi periwayatannya secara keseluruhan mencapai tingkat mutawatir. Selain itu, jaminan keaslian Al-Quran jaminan tersebut langsung terdapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya yaitu Al-Quran tersebut langsung dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala atas keahlian Al-Quran tersebut. Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa Al-Quran sebagai sumber utama yang paling utama dari hukum Islam bersifat global yang membutuhkan penjelasan secara operasional. Nabi Muhammad SAW sebagai penyampaian ajaran Al-Quran diberi otoritas oleh Tuhan untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan kepadanya. Jadi sumber Al-Quran ini diturunkan oleh Allah, tapi di dalam penurunannya tersebut Allah tersebut memiliki orang khusus gitu di dalam penafsiran atau penyampaian Al-Quran tersebut kepada umat-umatnya di dunia ini. Selanjutnya, kedudukan Al-Sunnah sebagaimana disebutkan di atas berdasarkan argumentasi bahwa secara normatif ditemukan ayat Al-Quran yang menyeluruh untuk taat kepada Rasul. Nah, jadinya Al-Quran tersebut Allah menurunkan Al-Quran tersebut. Di dalam Al-Quran tersebut juga dijelaskan bahwasanya kita tersebut harus menaati Rasul atau menaati utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu akal dan proyeksi istijihad. Yang pertama yang itu pengertian akal. Akal menurut Al-Quran, lebih khususnya menurut pengertian para Islam, yaitu bahwa memerhatikan alam sekitarnya dengan otak, yang dimana otak adalah organ tubuh akal. Artinya akal itu sendiri terdapat di dalam otak seseorang yang digunakan berpikir, dan berdasarkan pemikiran itu maka lahirlah suatu ide atau gagasan. Nah, jadinya berdasarkan pengertian ini bahwasanya akal itu termasuk bagian dari otak gitu. Nah, otak tersebut memiliki akal agar tujuan kita menemukan ide-ide gitu. Selanjutnya yaitu memahami nilai-nilai ajaran agama. Apabila ada doktrin yang kurang jelas, akal akan merumuskan pelaksanaannya. Adapun ketika sebuah doktrin agama memilih nilai-nilai sosial, akal bertugas menjelaskan dalam konteks kehidupan kekinian, bukan untuk mengubah doktrin, melainkan menemukan pelaksanaan doktrin. Yang kedua yaitu akal bertugas memilih dan menyeleksi doktrin agama. Jadi terkadang ada doktrin agama yang temporer atau madaniyah dan doktrin agama yang selalu kontemporer atau disebut makiyah. Terkait hal ini akan bertugas untuk memilih kemungkinan teknik pelaksanaannya. Selanjutnya yaitu proyeksi istijihad. Istihad menurut bahasa berarti usaha yang keras dan bersungguh-sungguh. Sedangkan pengertian dari segi istilah istihad adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah-masalah yang belum ketetapan hukumnya dalam Al-Quran. Nah, jadi dari istijihad ini dia memiliki arti bahwasanya
eh, kalau di dalam artinya sendiri yaitu kayak memiliki usaha gitu. Istijhad itu yaitu sebuah usaha, tetapi secara arti luasnya yaitu usaha dalam artian untuk mencari ketetapan hukum yang belum ada di dalam Al-Quran, jadinya gitu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.